Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang pemeriksaan subsequent event dan penyelesaian pemeriksaan. Kami terdiri dari Muhammad Agung Julianto, NIM 185225, dan David Fikri Atamimi, NIM 185215. Sifat dan contoh subsequent event. Subsequent event adalah peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca tetapi sebelum diterbitkannya laporan audit mempunyai akibat yang material terhadap laporan keuangan, memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan tersebut. Terdapat dua jenis subsequent event dalam PSA nomor 46, yakni peristiwa yang memberikan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang ada pada tanggal neraca dan berdampak terhadap penyusunan laporan keuangan. Peristiwa yang menyediakan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca, namun kondisi tersebut ada sesudah tanggal neraca. Menurut Sukrisno Agus, subsequent event yang harus diaudit oleh akuntan publik adalah subsequent collection dan subsequent payment. Subsequent collection adalah penagihan sesudah tanggal neraca sampai mendekat selesainya pekerjaan lapangan atau audit field work dilaksanakan dalam pemeriksaan piutang dan barang dalam perjalanan. Subsequent payment adalah pembayaran sesudah tanggal neraca sampai mendekati selesainya audit field work dilaksanakan dalam pemeriksaan hutang dan biaya yang masih harus dibayar. Tujuan dari pemeriksaan subsequent event sendiri yaitu untuk pertama, menentukan keberadaan kejadian penting sesudah tanggal neraca yang membutuhkan penyesuaian terhadap laporan keuangan atau memerlukan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan agar tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan. Yang kedua, yaitu menentukan kemungkinan tertagihnya piutang. Yang ketiga, memastikan bahwa barang dalam perjalanan yang tercantum di neraca pertanggal neraca masih di perjalanan. Yang keempat, untuk memastikan kewajiban dan beban yang masih harus dibayar yang tercantum di neraca pertanggal neraca merupakan kewajiban perusahaan yang akan dilunasi pada saat jatuh temponya atau sesudah tanggal neraca. Yang kelima, memastikan bahwa tidak ada kewajiban perusahaan yang belum dicatat per tanggal neraca. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, David Fikri Atamimi. Untuk materi berikutnya, di sini saya akan bahas materi tentang prosedur pemeriksaan subsequent event. Untuk yang pertama ialah pemeriksa pengeluaran dan penerimaan kas sudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit atau field work. Yang kedua, pemeriksa bukti pengeluaran dan penerimaan barang sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit field work. Yang ketiga, pemeriksa cut off pembelian dan penjualan. Yang keempat, review laporan keuangan interim untuk periode sesudah tanggal neraca. Yang kelima, minta kopi notulen rapat direksi, dewan komisaris, pemegang saham, memeriksa apakah ada komitmen dari perusahaan yang baru dipenuhi pada periode sesudah tanggal neraca. Yang keenam, lakukanlah tanya jawab dengan pejabat perusahaan yang berwenang untuk mengenai ada atau tidaknya kontingen liabilities, ada atau tidaknya perubahan dalam modal saham, kewajiban jangka panjang atau kredit modal kerja dalam periode sesudah tanggal neraca. Yang ketiga, ada atau tidaknya kejadian penting sesudah tanggal neraca yang memerlukan adjustment terhadap laporan keuangan atau penjelasan catatan laporan keuangan. Yang ketujuh,
kirim konfirmasi penasihat hukum perusahaan. Yang ke-8, analisa perkiraan professional fees. Dan yang terakhir yang ke-9, dapatkan surat pernyataan langganan. Selanjutnya, penyelesaian pemeriksaan akuntan. Berapa hal yang harus kita ketahui yang dilakukan oleh akuntan publik sebelum suatu pemeriksaan akuntan dinyatakan selesai. Yang pertama, seluruh kertas kerja pemeriksaan harus diparaf oleh pembuatnya dan direview oleh atasannya. Yang kedua, hasil review tersebut harus didokumentasikan dalam suatu review note dan harus dijawab oleh staf yang direview secara tertulis. Daftar audit adjustment harus disusun lengkap dengan indeks working papernya dan didiskusikan dengan klien. Yang keempat, audit adjustment yang sudah disetujui klien harus diposting ke masing-masing kertas kerja yang berkaitan. Yang kelima, draft report disusun oleh auditor yang telah direview oleh audit manager dan audit partner. Yang keenam, sebelum kertas kerja pemeriksaan dan draft report direview oleh audit manager dan audit partner, maka audit supervisor harus menyusun note to PPM. Catatan untuk PPM ialah partner, prinsipal, dan manager. Yang ketujuh, setelah draft report direview dan disetujui oleh PPM, didiskusikan dengan klien. Jika klien setuju, buat final audit report. Yang kedelapan, sebelum laporan audit diserahkan kepada klien, auditor harus meminta surat pernyataan langganan dari klien. Tanggal surat harus sama dengan tanggalnya selesai audit fieldwork dan tanggal laporan audit. Yang kesembilan, auditor membuat draft management letter setelah direview dan disetujui oleh PPM. Diskusikan dengan klien dan klien setuju untuk manajemen letter final untuk klien. Dan yang ke-10, tahap terakhir, selesaikan urusan pelunasan audit fee ditambah 10% PPN dikurangi PPh 23 7,5%. Yang ke-11, dalam audit working paper cantumkan catatan untuk audit tahun berikutnya. Yang ke-12, opini yang diberikan tergantung hasil pemeriksaan. Dan yang terakhir, ke-13, dalam mereview kertas kerja pemeriksaan, KAP sebaiknya mempunyai daftar audit working paper review guide. Sekian dari kelompok saya, kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.